Dalam perjalanan hijrah, Abu Bakar As-Siddiq kadangkala jalan di bagian kanan, di bagian kiri, kadang di depan, kadang di belakang. Itu kenapa? Untuk melindungi jangan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam tersakiti. Lihatlah Umar bin Khattab. Ketika Nabi Muhammad wafat, disitulah Umar bin Khattab mengatakan, siapapun yang mengatakan Muhammad mati akan saya tebas lehernya. Siapa yang menenangkan Umar ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq yang datang sedikit terlambat. Maka dibacakanlah oleh Abu Bakar ayat Ali Imran ayat 144 bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Siapapun yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Sedangkan siapa yang menyembah Allah, Allah adalah zat yang maha hidup dan takkan pernah mati. Lihatlah Utsman bin Affan, bagaimana kecintaan beliau kepada Rasul. Seluruh hartanya beliau wakafkan untuk perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kecintaan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi Muhammad tidur dalam selimut ketika malam peristiwa hijrah. Beliau bersedia untuk menyerahkan jiwanya, hidup beliau demi keselamatan Nabi Muhammad. Lihatlah Bilal bin Rabah ketika Nabi sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu. Maka kemudian Abu Bakar naik tahta menjadi khalifah yang pertama. Maka Bilal bin Rabah minta izin kepada Abu Bakar untuk pindah meninggalkan kota Madinah. Tidak sanggup tinggal di kota Madinah lantaran setiap sudutnya, setiap jejak kaki ada kenangan bersama Nabi Muhammad. Selalu teringat dengan Nabi, izinkan saya pindah. Maka ketika itu Bilal bin Rabah menjadi gubernur di negeri Syam. Maka ketika Bilal bin Rabah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi, tidakkah engkau rindu denganku wahai Bilal bin Rabah? Maka kemudian Bilal datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sejak dari jauh kemudian nampak oleh Hasan dan Husain. Maka Hasan dan Husain menarik-narik Bilal bin Rabah, wahai paman, kumandangkan azan, kumandangkan azan. Kami rindu mendengar suaramu. Maka Bilal bin Rabah pun naik, kemudian mengumandangkan azan sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disitulah suara Bilal bin Rabah bergetar. Maka kemudian Bilal bin Rabah pingsan lantaran teringat seluruh kenangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Julaibib Al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang baru saja dijodohkan oleh Nabi Muhammad. Ketika malam pengantin itu datang panggilan untuk berjihad, maka malam pengantin ditinggalkan oleh beliau hingga kemudian di medan perperangan Julaibib meninggal dunia karena berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengambil wajah Julaibib kemudian meletakkan di atas paha beliau, dan Julaibib melihat ke arah langit, dipalingkan wajahnya oleh Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya aku melihat ribuan jutaan bidadari sedang menjemput Julaibib menuju surga. Dan Nabi katakan, engkau dariku dan aku darimu, engkau dariku dan aku darimu, engkau dariku dan aku darimu. Maka itulah kecintaan Julaibib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggalkan kemewahan malam pertama sehingga beliau kemudian memilih untuk berjuang bersama Rasulullah di medan perperangan. Maka benang merah dari Maulid Nabi ini, Bapak Ibu, adalah sebuah pertanyaan besar. Sudah Muhammadkah diriku? Ini pertanyaannya. Sudah Muhammadkah diriku? Bagaimana cara berpakaianku? Bagaimana tuturku dalam bicara? Sudahkah ibadahku sesuai dengan yang Nabi ajarkan? Seberapa lapang dadaku dalam memaafkan kesalahan orang? Atau jangan-jangan hati dipenuhi dendam, dipenuhi dengan kebencian? Sudah seberapa Muhammadkah diriku? Sejauh apa kita kenal dengan Nabi kita, Nabi Muhammad? Sudahkah kita pantas nanti bisa minum dari telaga Nabi Muhammad? Pantaskah kita nanti mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau? Itulah benang merah dari
Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi, sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab, yang harus kita renungi, kita ino-inoan. Sudah Muhammadkah diriku? Seberapa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Misal, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa solat berjamaah itu lebih baik 27 derajat dibanding solat sendirian. Maka siapakah di antara kita yang menyambut dan meyakini sabda Nabi yang satu ini? Ketika Nabi Muhammad mengatakan majlis ilmu itu adalah satu di antara taman-taman sorga, maka siapakah di antara kita yang menyambut, yang meyakini sabda Nabi, yang mampu mengamalkan, hadir di majlis ilmu? Siapa? Maka ketika saf-saf solat itu masih kosong Bapak Ibu, solat berjamaah kita masih sepi, masjid masih sepi, majelis ilmu kita yang hadir bisa dihitung jari Bapak Ibu. Bahkan ketika Nabi bersabda orang yang menyantuni anak yatim itu akan dekat denganku, siapa yang mengamalkan hadis ini? Maka ketika masjid kosong, majelis ilmu sepi, anak yatim masih kelaparan, tidak ada yang memperhatikan, maka itukah cinta Nabi yang kita katakan selama ini? Toh kenyataannya hadis-hadis Nabi yang seharusnya bisa kita amalkan belum mampu kita amalkan. Bagaimana mungkin kita mengaku bahwa kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara masjid-masjid kita kosong, sementara majelis ilmu kita sepi, sementara tetangga kita mungkin dia sedang kelaparan, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ramaikan masjid, hadiri majelis ilmu, santuni anak yatim, hormati, jaga hak tetanggamu, jaga keluargamu, jaga silaturahmi. Sudahkah kita mampu mengamalkan ajaran mungkin yang mungkin tidak sampai 5 buah itu? Sudahkah kita mampu mengamalkannya? Kalau belum mampu, itukah cinta Rasul yang kita bangga-banggakan selama ini? Itulah pertanyaan besar kita yang kita bawa pulang malam hari ini. Sudah Muhammadkah diriku sampai detik ini? Inilah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan pada malam Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini semakin membuat kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin kenal dengan Nabi, semakin rajin mengamalkan sabda Nabi, semakin terus rajin mendengarkan hadis-hadis Nabi, semakin terus menambah ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sedikitnya cinta kita kepada Rasul, mudah-mudahan dengan sedikitnya kerinduan kita yang ada dalam palung hati kita yang paling dalam, mudah-mudahan dengan itu semua kita diberikan hak dan kesempatan untuk menatap langsung wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala yang kurang dan salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.